Oh, oke. Selamat malam teman-teman. Welcome back to our happy meeting. Yeay. Yeay! Terima kasih. Gembira banget gue ngeliat wajah Kak Desi, Masya Allah. Saya lagi jadi macan. Uh. Ya, thank you teman-teman yang udah pada join. Sekarang kita akan mulai langsung aja nih dengan sharingnya Kayota yang judulnya, Kayota maaf aku lupa judulnya apa Kayota. Badiap, let's make our workplace feels at home. Yes, that's it. Itu Okay, maksudnya. without further ado, the floor is Oke. with Kayota. Aku share Silakan. screen dulu ya. Ya, Selamat malam teman-teman. Buat yang belum kenal, salam kenal. Saya temennya Kades. Dikasih waktu sama Karuben juga untuk sharing tentang body system. Kita langsung mulai aja ya. Oh, disabled. Kamu harus mengenablekan aku. oh, Siapa? eh, aku mengabelkan Mengenablekan kumahanya diriku. set Biasanya saya partisipasi yang kayak Karuben tuh mendengarkan dari mobil itu gitu. dia. Cuman hari ini aku pilih tidak pulang menuju BSD dulu. Kalau enggak, ya nasibnya sama. Sudah bisa Gimana kan? gimana Evelyn ya pilihannya apa? Atau aku dijadikan co-host aja. Oh, co-host. Oke. Yap. Dijadikan co-host bisa. Ya. Udah, Sudah? sudah. Oke. Nah, ini dia. Oke, Eh, sudah terlihat. Oke, selamat malam teman-teman. Izinkan Malam. hari ini aku sharing aja. Sebetulnya apa yang mau saya sharingkan lebih banyak terkait dengan pengalaman. Kenapa? Karena saya rasa body system bukanlah sesuatu yang baru banget buat kita, ya. Teman-teman mestinya sudah ada juga pengalaman atau informasi lah ya tentang body system. Baik, di dalam layar ini selain foto saya waktu masih muda ya, waktu rambutnya baru pendek, itu juga ada saya dengan body saya atau kita saling membadikan diri ya. Ini adalah teman-teman di kantor yang saat itu kita sedang mengikuti satu challenge ya. Oh ya, Challenge-nya Kak, maaf. regional. Ya, Eh, Boleh di-share screen sorry, dibikin slideshow? udah, sudah. Oh, di kita belum. Jadi gimana nih? Yang bawa Udah, Coba di tapi di kita udah bentuknya udah di saya. Nih ya oh, aku kasih lihat atau mungkin ya terus terang di kantor aku tuh kita sebetulnya nggak boleh pakai ini. Cuma nih coba aku kasih lihat foto ke Kak ini bahwa ini tuh udah slideshow. Di sana nggak muncul. belum munculnya masih Oh, oke. Jadi aku gimana ya? nggak apa-apa masih sih. kelihatan Lanjut file-file aja yang ya. lain. Iya, Oh, gitu ya. Stop sharing dulu ya. iya. Bentar. Halo, welcome Sinta. Udah loh, padahal sudah dalam bentuk. Slideshow. Apakah karena saya join dari browser ya? Nggak juga sih Kak, kadang ya karena sinyal aja sih. Sinyal ya. Oke, aku ulangi presentasi aku ya. Sebentar, Ya, ini aku sudah dalam bentuk ini. Kemudian aku saya harus pencet sharing dulu. Sharing. Kemudian ini kan masih dalam bentuk belum slideshow ya. betul. Sekarang saya klik nih slideshow. Nah, di saya sudah jadi slideshow. Di sana bagaimana? Masih Belum. Ya berjalan. udah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa Kak. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa ya, kita mulai aja ya. Aduh, mudah-mudahan saya sebetulnya kalau nggak Sayang slideshow waktunya. nggak asik ya. Tapi ya sudah, supaya cepat ya. Baik, sebenarnya sebelum kita mulai, saya ingin tanya dulu kepada teman-teman sekalian. Ya, buat teman-teman mungkin ada yang masih di jalan kayak ke Ruben, tapi ada juga yang sudah sampai rumah seperti Pak Wiryawan, kemudian mungkin Mbak Sandra tadi ya. How it feels when you're home? Rasanya apa sih kalau di rumah? Weekend.
Weekend. Nyaman, apalagi? Senang karena besok libur. Senang ya, besok libur. Jadi kayak ada sesuatu yang mau dirayakan ya rasanya senang aja gitu, bebas untuk merasa itu ya. Apalagi mungkin ada yang belum menyampaikan rasanya apa sih kalau di rumah itu ya? In your home rasanya apa ya? Ya Can be lebih bebas yourself kan. ya. Lebih bebas ya, jadi bisa berekspresi, bisa nggak ada beban gitu ya, kira-kira gitu kalau di rumah. Nah, eh, ceritanya body system itu ingin membuat karyawan feels at home, gitu ya. Baik, kita akan mulai dengan eh, 3 agenda ini. Yang pertama adalah sejarah dan definisi. Untuk yang teori-teori ini saya cepat aja lah, karena hanya untuk apa namanya refresh gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa cari yang lebih detail lagi jika tertarik. Kemudian body system di dunia kerja seperti apa dan sharing is caring ya kan. Kira-kira gitu. Baik. Saya lanjutkan sekarang dengan body system, sejarah dan definisi. Ini pindah nggak itunya? Enggak kayak Belum. Padahal belum. saya Belum. atau Nah, saya dah, ini baru Nah, pindah. ini udah. Nah, apa? Sekarang apa? tell me how it feels. Slide Bentuknya slideshow. slide 2, slide 2. Tidak. Bentuknya slideshow. Enggak, Oh, oke. Berarti saya pakai gini aja ya. iya. Oke. Jadi saya Boleh. emang jangan slideshow karena nggak jalan. Ya. Baik, jadi yang ketiga adalah sharing. Baik, saya akan memulai dengan sejarah dan definisi. Saya terus terang ya, sudah menjalankan dulu baru saya cari sejarahnya gitu. Karena kan kemarin karena mau sharing gitu biar kayak keren, apa sih sebetulnya dulu-dulu gitu ya. Mungkin juga teman-teman belum belum ngulik sampai ke belakang. Tapi ternyata istilah body system, istilah battle body itu udah dari begitu lama ya, dari tahun 1942 dalam militer awalnya ternyata gitu ya. Menarik juga nih gara-gara saya harus sharing saya baru tahu oh ini dalam militer ya. Jadi dipasangkan dua-dua untuk menjaga keselamatan, menjaga mental ya, mendukung mental gitu. Kemudian diadopsi di pendidikan dan di kampus dan di dunia kerja itu baru tahun 90-an sampai sekarang ya. Diimplementasikan sebagai usaha dari atau sebagai bagian dari onboarding dan engagement. Nah, kalau definisinya sendiri sebetulnya definisi baku ya, body system itu adalah satu program yang digunakan untuk mendampingi karyawan baru ya. Tujuannya supaya ya bisa menginkorporasi apa budaya, aturan segala macam dengan baik gitu ya. Jadi dipasangkan dengan karyawan berpengalaman. Jadi HR-nya nggak harus setiap kali ya menjelaskan macam-macam, tapi semua tata cara kehidupan dan budaya itu diperkenalkan oleh karyawan yang lebih berpengalaman, ya. Tapi selain itu juga bisa digunakan ketika karyawan pindah tim atau promosi itu juga bisa, ya. Tapi dalam praktek saya boleh memperluas sedikit teori ini gitu ya, berdasarkan pengalaman bahwa ternyata untuk program training pun ini juga bisa body system ini kita gunakan. Nanti dalam sharing saya bisa jelaskan contohnya. Kemudian untuk hal di luar kerjaan, bahkan untuk olahraga, untuk musik, itu juga bisa kita gunakan body system. Terus terang ini saya untuk bidang di luar kerjaan, saya baru gunakan di 2024 gitu ya. Tadinya nggak kepikir, tapi setelah terjadi ternyata efeknya luar biasa gitu ya. Baik, nah ini bagian pertama ya, bagian teori-teori. Ini juga masih teori, yaitu mengenai bagaimana membangun body system ya. Nah, kita lihat satu contoh aja karena banyak company atau perusahaan-perusahaan besar yang sudah menggunakan body system. Di Microsoft ya, ini di tahun 2018, rasanya belum lama banget ya kalau 2018, tetapi dia telah menggunakan body system secara tersistem ya, secara program yang resmi dan dia juga mengadakan penelitian dari hasil itu seperti apa gitu ya. Secara umum sih disampaikan bahwa dengan body system untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, pemahaman lebih baik tentang peran dan kontribusi terhadap tim, produktivitas sudah pasti naik, dengan demikian muncullah kepuasan kerja ya. Lalu yang secara lebih detail ternyata frekuensi pertemuan antara karyawan baru di dalam 3 bulan pertama ya, jadi sangat umum bahwa
masa probation itu 90 hari ya. Jadi kalau ketemunya sekali dengan body ada 56% karyawan merasa lebih cepat produktif ya. Kalau ketemunya 2 sampai 3 kali dengan body-nya gitu ya, dengan karyawan seniornya, persentasenya meningkat 73% sampai dengan yang lebih dari 8 kali merasa semakin lebih produktif. Maka based on data ini Microsoft terus mempertahankan program body system untuk proses onboarding. Nah, ini contoh saja dari satu perusahaan yang telah mengimplementasikan ini dengan tersistem dengan rapi ya. Nah, selanjutnya dari satu sumber saya mencoba mengemukakan gimana sih mengembangkan body program ya. Tetapi di sini khusus tampaknya untuk proses onboarding atau karyawan baru ya. Nah, yang ya aman ya. Saya Aman, lanjutkan Kak. ya. Iya. Baik. Yang pertama adalah menetapkan kriteria right bodies. Jadi kadang-kadang departemen tertentu itu juga mempengaruhi bodies yang seperti apa nih yang cocok untuk nanti mendampingi karyawan yang baru masuk ya. Kalau ini terjadi kalau betul-betul baru pertama kali kita mau menerapkan body program atau body system ya. Kemudian ketika karyawan itu baru masuk, diperkenalkan ya, HR biasanya menyambut ya ketika onboarding. Selain urusan-urusan administrasi, tentu akan diperkenalkan dengan badisnya. Kalau di perusahaan tempat saya bekerja saat ini, Paket Systems Indonesia, body system ini sudah biasa ya terjadi di segmen baru dan pada dasarnya telah apa ya, telah diserahkan kepada kepala departemennya ya. Silakan Mas, ini sudah onboarding, badinya siapa ya? Paling kita catat namanya ya. Jadi memastikan bahwa telah terjadi pairing ya antara karyawan baru dengan karyawan yang berpengalaman. Selanjutnya sangat baik jika badis ini juga diperlengkapi dengan checklist of activities ya. Kenapa? Karena badisnya ini atau yang pendampingnya ini itu juga memiliki berbagai kesibukan ya. Dengan adanya list atau checklist dari kegiatan itu akan membantu. Oh ya, anak baru ini mesti saya apain gitu ya. Nah, kemudian apabila dibutuhkan badinya juga mungkin tidak terlalu komunikatif atau mungkin dia juga apa namanya perlu ya dukungan training itu juga bisa diberikan gitu ya. Tetapi kebetulan kalau di perusahaan tempat saya bekerja ini kan IT consultant, jadi badisnya itu IT consultant tuh banyaknya engineer ya. Engineer itu urusannya sama technical, jadi biasanya yang dipilih sebagai badis emang yang udah jago-jago, yang tersertifikasi ini dan itu, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa kita juga melakukan check-in secara teratur ya, baik kepada badisnya maupun kepada karyawan barunya. Kira-kira berjalan selaras nggak, berjalan sesuai cita-cita nggak, begitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menyampaikan ekspektasinya apa nih. Tentu teman-teman cukup familiar dengan proses probation. Di 1 bulan pertama ada orientasi apa, monitoring apa, di bulan kedua sampai di mana, dan di bulan ketiga diharapkan karyawan baru ini sudah lebih memahami lagi apa yang menjadi tugasnya ya. Nah, ini teori banget ya. Teman-teman dipersilahkan mencari lagi lebih detail checklistnya kayak apa gitu ya. Saya rasa dengan menemukan teorinya, teman-teman nanti bisa mengembangkan body system ini. Saya mau sampaikan bahwa body system ini awal teori untuk karyawan baru, tapi apa yang nanti saya sharing menunjukkan bahwa nggak hanya kita bisa bikin ini lebih asik lagi gitu ya. Terutama juga untuk teman-teman yang satu company itu karyawannya banyak ya. Kalau di tempat saya sekarang ini ada sekitar 520 karyawan ya. Jadi body system ini sangat membantu. Sebelum saya sharing pengalaman atau program-program apa di paket sistem yang menggunakan body system, saya boleh sedikit share tipsnya gitu ya. Body atau yang jadi pendamping, jadi teman akrabnya seorang karyawan baru atau orang yang harus didampingi, itu memang
sebaiknya orang yang mudah didekati ya, nggak baperan, nggak sensi, ramah, antusias. Saya rasa di setiap perusahaan kita sebagai HR tentu atau ya sebagai pimpinan begitu ya, biasa udah mengobserv nih orang-orang siapa nih yang kelihatannya punya istilah saya tuh baterainya alkalin ya, punya energi lebih itu yang sangat diperlukan untuk menjadi pendamping ya. Kira-kira ini kayak nyari malaikat nggak ya? Saya rasa sih enggak. Jadi body itu kalau menurut saya itu bakat ya. Ada tuh orang yang bawaannya nggak capek-capek, sharing aja. Nah di ruangan ini saya udah tahu satu sih, Ruben ya. Ruben badinya kita semua ya. Nah lalu sebagai SR apabila ini ya mungkin di sini kita banyak yang berkecimpung di dunia SR ya, luangkan waktu untuk mendapatkan feedback atas program body system yang sedang berjalan. Kadang-kadang saya menyebut HR itu mau nggak mau adalah badinya body, ya. Kadang-kadang seorang karyawan yang sedang jadi body atau jadi pendamping itu berkeluh kesah juga sama kita ya. Aduh, ini karyawan barunya nih nggak mau dibilangin, gitu kan ya. Gen Z banget, aduh generasi di bawah-bawah ya. Nah ini justru menurut saya dari apa yang saya alami, body system ini justru merekatkan antar generasi ya, karena memang harus saling melebur begitu. Nah, tapi sekali lagi buat teman-teman di sini yang berprofesi sebagai SR, percayalah kita punya garis tangan bahwa kita tuh badinya body, nggak terlepas itu ya. Kemudian merayakan program body system yang selesai, ya, bukan dengan misalnya karyawan itu berhasil dengan sangat baik, diangkat menjadi karyawan tetap, itu aja ya. Makasih ya, udah ditemenin gitu ya. Terima kasih udah jadi body system ya. Nah, saran atau tips saya setelah melakukan beberapa hal ini, ternyata seorang pendamping atau body itu juga memerlukan acknowledgement ya, pengakuan atau intinya bahwa terima kasih nih sudah dibimbing anak barunya gitu ya. Dan sampai satu titik biasanya memang badinya ini adalah satu tim ya. Jadi mempermudah juga proses terbentuknya tim. Jadi keuntungan-keuntungan body system ataupun keberhasilan body system ini harus dirayakan. Dirayakan itu bukannya pesta besar-besar, tidak. Satu yang saya lihat cukup signifikan, itu misalnya kita sedang rapat tim, kita akan menyampaikan di dalam tim itu, terima kasih ya Pak Budi misalnya ya sudah menemani ini di hadapan pimpinannya Pak Budi. Sehingga dia tuh merasa, oke, termotivasi lagi. Ntar ada anak baru lagi boleh gitu ya, kasih gua aja gitu. Jadi perayaan ini adalah semacam peneguhan bahwa proses yang kita lalui atau body program yang kita lakukan ini memang bermanfaat ya buat semuanya. Oke, dari teori saya mau sharing ya. Mungkin sebelum saya menceritakan pengalaman saya bagaimana, Paket Systems Indonesia itu adalah sistem integrator atau IT consultant, bagian dari Logicalis. Jadi ini adalah multinational company yang karena kita konsultan jadi cukup stressful, harus lari ya. Namanya IT harus mencernakan teknologi terbaru untuk customer kita. Antara mencernakan dan mengimplementasi ini cukup stressful. Jadi kurang lebih bayangannya seperti itu agar pengalaman yang saya sampaikan ini nanti cukup relevan membayangkannya gitu ya. Jadi saya mau sharing satu program ya. Nanti ada 3 hal yang saya mau sharingkan. Mungkin juga sudah ada yang menjalankan di perusahaannya, juga sudah ada body systemnya. Nanti mungkin juga boleh ke sharing. Tetapi apa yang saya sampaikan di sini sebetulnya cukup unik. Jadi sebetulnya tujuan dari development program ini adalah kita ingin memenangkan talent war. Ya, di dunia IT itu bajak-bajakan ya, pinter dikit dibajak orang, pinter dikit dibajak orang. Ya, dia mau stay sama kita, dia minta duitnya gedean. Ya kan? Jadi kami di SR ini dihadapkan pada user itu bilang orang kurang melulu gitu ya. Nah, bagaimana menghadapi talent war instead of hijack talent all the time, kita
harus spend uang lebih banyak, saya punya ide adalah bagaimana kalau kita create the talent. Ya. Creating talent itu banyak keuntungannya ya. Salah satunya adalah mereka yang kita quote unquote didik dari awal tentu lebih attach gitu ya sama kami. Nah, tantangannya juga adalah kita itu dari regional sana ada values diversity and inclusion. So kebetulan untuk program saya terakhir ini saya mendapatkan 12 orang best graduates dari 12 daerah di Indonesia. Yang berasal dari Jakarta cuma satu dari Bekasi, ya kan? Jakarta Coret ya, Kak Desi ya. Jadi yang lain ada dari Kalimantan, dari Banjarmasin, dari Ambon, ya. Dan ya oke lah, ini satu hal kita bisa memenuhi ya diversity. Tapi justru dari diversity itu membuat body sistemnya ini saya harus lebih kuatkan lagi. Ya, lebih kuatkannya di mana? Karena pendamping ini bukanlah mendampingi karyawan baru dari Jakarta seperti biasanya. Enggak. Ini karyawan baru, fresh graduate ya, fresh from the oven dari daerah ke Jakarta. Jadi ini satu challenge buat kami di SR untuk memotivasi body kita yang kita pilih ya, karyawan-karyawan senior yang kita pilih untuk lebih punya kesabaran, lebih punya kesiapan ya menghadapi 12 orang dengan sifat yang berbeda ya. Ini seru sekali. Nah, rundown di program kita yang pertama itu yang utama memang kalau di IT itu pasti harus sertifikasi ya. Ada certain certification yang sebagai dasar harus dimiliki ya. Karena kita mengambil fresh graduate yang belum sertifikasi, mau nggak mau kita juga ada persiapannya ya selama 3 bulan, dan yang sebagai body pada 3 bulan pertama itu adalah karyawan senior yang kita pilih sebagai pengajar. Sangat beruntung ya, terus terang ini juga satu berkat buat kita di SR bahwa ada beberapa senior engineer di tempat kita yang senang mengajar. Dia senang tuh kalau punya tugas mengajar ya. Walaupun bahan itu harus dia siapkan mungkin di luar waktu kerjanya. Kenapa? Karena waktu di jam kerjanya itu dia full melayani customer. Tapi ketika dia mengajar, menurut dia menemukan kesenangan ya, berbagi itu menyenangkan. Teori kita selalu begitu ya, kita percaya. Lalu setelah 3 bulan, itu ada on the job training 1 bulan. Jadi karyawan baru yang baru lulus ini akan mulai masuk ke departemennya. Ya. Dan ini badinya berganti. Ya, badinya berganti yaitu calon atasan atau calon tim senior peserta PDP ini. Kalau mereka lulus, mereka harus lulus sertifikasi ya. Yang lulus ya bersyukurnya 12 yang lulus akan masukin masa kontrak. Ketika masuk masa kontrak ya, saya menyampaikan kepada mereka bahwa tentu yang menjadi body bisa jadi body yang sama-sama di on the job training ya, karena akan tetap jadi satu tim. Tapi mereka tetap bisa berhubungan kapan saja mau tanya kepada karyawan senior yang sebagai pengajar. Jadi di sini saya menerapkan tidak hanya satu body tapi 2 body ya. Kenapa? Itu tadi karena mereka berasal dari luar Jakarta ya. Kehidupan di Jakarta berbeda mungkin dengan daerahnya, atau mungkin ada yang kalau nggak salah dari Makassar kuliahnya di Purwokerto. Ada yang dari Bandung kuliahnya di Padang. Nah, jadi ini campuran ini membuat saya merasa nggak cukup satu body doang, ya nggak cukup. Tapi secara teknikal mereka tetap boleh menghubungi pengajar, ya, dan para pengajar ini memang tetap termotivasi, tidak terganggu dengan pertanyaan ataupun diskusi-diskusi yang diperlukan. Nah, pulse check ini artinya apa? Ingin melihat mereka masih berdenyut nggak gitu ya. Mereka masih ke dunia baru, jauh dari orang tua, merantau. Udah ada 2 body ya untuk hal-hal teknikal. Tapi bagaimana dengan semangat mereka? Bagaimana dengan kondisi psikologis mereka? Oleh karena itu sebulan sekali kita dari HR mengadakan pertemuan yang super santai, boleh curhat ya. Dan anak-anak muda ini begitu straightforward ya, stres bu, macam-macam ya. Itu kita dengerin, kita olah menjadi satu situasi sharing yang
meneguhkan sebetulnya. Sekali lagi saling menguatkan dari masing-masing stres ya. Jadi setelah mereka masuk masa kontrak, mereka tuh udah kayak kerja betul aja ya, dan nggak ketemu lagi satu sama lain. Ini membuat mereka saling mencari dan saya senang sekali ketika posting itu mereka bilang, "Oh kita ada WAG kok Bu," gitu ya. WAG antar mereka ber-12, itu juga saling menguatkan. Dan senang sekali bahwa 12 ini akhirnya berhasil lulus menjadi karya tetap, bertahan sampai hari ini. So, mudah-mudahan dengan creating talent ini mereka betul-betul lebih attach ya dengan kita di perusahaan. Saya mau sampaikan gambaran sedikit ya. Ini ada activity-nya, ada date-nya ya, ada onboarding, ada kita juga bekerja sama-sama Fakultas Teknik Elektro UI ya. Ini sekedar berbagi ininya ya, silabusnya begitu. Dan ini di foto ketika kita memulai kelas hari pertama dibuka oleh presiden direktur, didampingi oleh direktur. Ini juga satu suasana yang menyenangkan ya, memotivasi. Baik, nanti boleh bertanya setelah saya sharing semuanya aja kali ya. Begitu Kades? Ya, boleh. Atau Baik. mau langsung taruh di chat juga boleh. Oh ya, nanti di chat nanti Kades bacain ya. Ya. Baik. Nah, program kedua. Tadi saya sampaikan bahwa body system ini tidak hanya ketika karyawan baru masuk ya. Apa yang kebetulan dialami oleh tempat saya bekerja adalah restrukturisasi yang lumayan signifikan ya. Di mana satu tim teknis di satu customer itu bisa campuran dari tim lain yang tadinya nggak di situ. Jadi ibarat ada satu customer X misalnya ya, tadinya ada 8 engineer nih yang 4 kemana, yang 4 kemana, dibentuk lagi tim baru. Jadi tim ini betul-betul katakanlah 10 orang berasal bisa dari 2 atau 3 tim yang berbeda sebelumnya. Ya, tapi secara teknis mereka masih masuk ya. Nah, ini membuat para manajer atau tim leader di tim engineer ini pusing ya. Kenapa? Karena mereka masing-masing membawa kebiasaan di tim sebelumnya. Bisa jadi customer-nya juga memiliki disiplin yang berbeda. Katakanlah kami ada customer dari perusahaan swasta, ada BUMN ya, termasuk juga oil and gas. Oil and gas itu udah paling harus tertib ya dari sisi disiplinnya. Nah, begitu timnya ini bercampur, ternyata pembawaan mereka, persepsi mereka terhadap aturan, terhadap kerja tim, maupun kemampuan teknisnya itu nggak sama gitu ya. Dan ini memusingkan gitu. Ada juga tim leader atau manajer yang berpikir secara pendek, aduh Mbak Yota diganti aja deh, yang ini nggak bisa nih, nggak bisa gitu ya. Lalu saya mengadakan refreshment training program. Tujuannya supaya menyelaraskan kemampuan teknisnya, pemahaman terhadap aturan, kekompakan ke dalam tim ya. Dan ini pesertanya adalah tim yang mengalami perubahan atau restrukturisasinya secara signifikan gitu ya. Nah, tim pengajarnya lagi-lagi saya membuka lowongan di antara, jadi biasanya saya akan komunikasikan ini ke para VP akan komunikasikan lagi ke dalam timnya siapa nih yang tertarik. Dan saya mendapatkan 4 orang ya yang lumayan senior, tapi ada 2 orang yang akhirnya memegang peranan penting ya untuk training ini. Technical saya menyediakan diri ya kita di HRD untuk menjadi badi tambahan ya. Badi tambahan ini artinya selain dari senior yang mengajar, kita juga menjadi menjadi sumber untuk motivasi mereka ya. Ini berlangsungnya selama kurang lebih 3 bulan, hanya 2 sesi per minggu, dan luar biasanya adalah mereka masih bersedia meluangkan waktu setelah jam kerja, karena kita nggak punya waktu lain. Jadi waktu jam kerja kita itu bukan mepet ya, dedicated untuk customer. Di luar itu kita harus siapkan sendiri waktu ya. Oh ya, yang saya maksud dengan badi tambahan tadi adalah karyawan senior ini juga bisa menjadi sumber informasi untuk hal-hal teknologi ya. Badi tambahan ini juga bisa memecahkan masalah teknis yang
mungkin selama di lapangan saking dia sibuk, saking berjalan cepat, even atasannya pun nggak bisa pecahkan. Pokoknya jalanin ini, pokoknya jalanin itu, ya. Nah ini tidak bisa menyalahkan siapa-siapa gitu, karena kadang-kadang dinamika di customer itu emang nggak bisa diseragamkan satu sama lain ya. Jadi acara refreshment training ini menjadi sarana diskusi yang cukup intens ya. Kadang-kadang sudah lebih dari 2 jam mereka juga belum selesai gitu kan. Dan ini juga memberi apa ya, peluang untuk membangun networking yang lebih luas. Jadi selama ini dia berpikir bahwa bertanya hal teknis itu hanya sama atasannya, sama seniornya, sama tim leadernya. Tapi dengan refreshment training dia punya cantolan lagi satu untuk bertanya, berdiskusi, memecahkan satu masalah teknis di lapangan. Tentu semuanya saling berkoordinasi ya. Dan situasi di dalam refreshment training ini karena after office mereka lebih bebas mau nanya. Mereka lebih bebas mau mengekspresikan. Aduh, customer ini tadi pagi gila nanyanya begini gitu ya. Itu yang saya maksud sebagai feels at home. Ya, mungkin kalau di jam kerja di kantor customer mau nanya kayak gitu, aduh, nggak mungkin ada customer saya nanya gitu. Apalagi bilang sebel ya, nggak mungkin. Tapi di suasana di ruangan refreshment training kita bikin hybrid ya. Tapi kalau session dengan HRD pasti offline, itu mereka bisa apa adanya aja. Capek ya mukanya capek, senyumnya juga senyum asli, muka merenggutnya ya merenggut asli, keselnya kesel asli. Di situ kita olah seperti kita menyambut ya justru juga karena ini after office ya, seperti menyambut teman kita, anak kita pulang dari kantor gitu ya, capek kan ya, kesel ada. Oh iya nih, saya tadi mau nanya ini. Jadi suasana di refreshment training yang after office ini hari itu cukup menyenangkan ya. Dan sampai akhirnya di akhir bulan ketiga mereka mendapatkan assignment. Assignmentnya suatu study case yang cukup sulit ya, cukup sulit namun cukup real gitu. Pasti terjadi, pasti mungkin terjadi di customer. Dan lucunya gitu ya, kalau mereka kerja di customer lembur sedikit, aduh capek. Tapi begitu dia bikin PR, bikin assignment untuk presentation, termasuk menyiapkan slide-nya, itu begadang-begadang mereka seneng banget. Mereka udah nggak sabar untuk presentasi di depan pengajarnya gitu. Ini gue udah bisa nih. Karena kalau di IT ya, mereka presentasi bahasa planet terus terang ya, kami di HR, kayaknya ini kece ini ya presentasinya ya, ngerti sih enggak gitu. Tapi kami di HR tentu bisa membedakan mana orang yang yakin, mana orang yang ditanya bengong gitu ya, kami bisa merasakan itu. Nah, ini adalah gambarannya, sorry, ini dia. Jadi di foto yang pertama ini adalah pada saat pembukaan program ya, ini sudah malam, kita bukanya jam 7 malam, dan ini pada saat presentasi akhir ya, mereka bertahan sampai malam. Nah ini format evaluasinya ya, nilai tertinggi adalah 5, dan ini adalah nilai rata-ratanya. Jadi kita mau pastikan lagi karya peserta ini sudah merasakan manfaatnya belum begitu ya. Di sini ada 2 nama mentor ya. Penilaian Anda terhadap Saudara Aji Sidik dan Mas Ludi Nugroho. Ini kedua engineer ini ternyata senang ngajar. Dia lebih senang lagi kalau yang diajar itu nanyanya macam-macam gitu. Artinya apa? Wah, sekalian gue kerjain ya, kasih study case, kasih PR begitu. Nah, ini mereka mendapat penilaian tertinggi. Nah, apakah peserta training ini adalah anak buahnya Mas Aji atau Mas Ludi? Bukan. Nah, dengan adanya refreshment training ini, mereka punya buddy satu lagi, buddy 2 lagi, ada Mas Aji, ada Mas Sidik, tempat mereka boleh discuss ataupun bertanya kapan aja, ya, mengeluarkan kebingungan-kebingungan apa adanya, ya, nggak takut-takut, nggak malu-malu. Jadi ini satu satu forum yang tidak hanya selesai di 3 bulan, tapi setelahnya mereka juga terbentuk. Kalau nggak ada program ini, bahkan mungkin mereka nggak kenal tuh sama Mas Aji. Ataupun kenal tapi dia jauh, tapi malu nanya gitu ya. Tapi dengan program ini, saya pakai buddy system,
berjalan lumayan sukses lah, ya kan? Nah, satu lagi yang mau saya sharingkan, ini sebenarnya agak lucu ya. Lucunya itu apa? Karena saya nggak nyangka. Jadi kalau yang namanya kantor punya olahraga rutin, kantor pas ulang tahun bikin perlombaan biasa ya, kompetisi. Nah, yang tahun kemarin ini muncullah apa ya, keingintahuan atau keinginmajuan yang kemudian saya tangkap gitu ya, hanya dari 2-3 orang, tapi kemudian saya coba tawarkan lagi. Jadi misalnya ada satu engineer perempuan ini jarang. Dia bilang, "Ibu, saya sibuk banget, saya gimana mau tanding? Saya nggak bisa, saya secara fisik nggak kuat gitu ya. Saya pengen catur, pengen ikut tanding catur, tapi saya nggak bisa catur." Ya gimana coba mau tanding catur nggak bisa catur? Oke, mau nggak aku kenalin sama yang jago, yang juara tahun lalu? Boleh bu, gitu ya. Saya bilang nih, mau nggak lu punya murid main catur? Boleh. Dia udah bisa main catur? Belum. Justru challenge kamu adalah membuat murid kamu ini nanti juara catur. Ya memang nggak juara ya, cepet kalah. Tapi ada satu komunikasi. Begitu juga dengan bulu tangkis. Ada yang juara satu ganda campuran, yang main cuma yang cowok, percaya nggak? Yang cewek toplak-taplak di belakang. Tapi juara satu gitu ya. Nah, ini adalah body system yang timbul saya manfaatkan dari keinginan teman-teman di sini untuk bisa menguasai satu cabang olahraga. Ya, termasuk berenang. Kalau berenang, lari, berjalan itu kita kumpulkan poin ya. Sampai ada yang, saya kebetulan suka renang, "Bu Yota, renang bareng dong Bu, di Citos," misalnya ya. "Saya mau mengumpulkan nih, jarak supaya dapat poin, ayo," gitu ya. Dari nggak bisa ngambang sampai ya udahlah ya, yang penting kita tuh happy, yang penting itu terciptalah komunikasi atau networking yang baru, justru bukan karena pekerjaan, ya. Jadi body systemnya tuh mendampingi karena yang belum cakap dalam cabur tertentu, dan akhirnya saya, yuk kita announce yuk bahwa yang mengikuti ini nggak harus yang jago-jagonya. Kebenaran juga kalau memang harus yang jago, pasti juara ke tahun kemarin pasti ada. Ya, biliar ini juga satu yang baru ya. Gagah banget ini ya, cewek-cewek datang ke tempat biliar belum bisa. Nah ini yang difoto ini adalah Pak gurunya, ini juaranya ya, memang juara satu. Tapi dia tidak segan meluangkan waktu sebelum tanding mulai. Nih, gue tunjukin caranya. Jadi walaupun nggak ikut tandingnya, kita-kita yang nggak bisa ini bisa, oh gini megangnya gitu. Terciptalah satu, ini seasonal sih ya, seasonal. Hanya saat tanding itu muncul body-body baru ya. Seperti yang tersenyum di gambar 2 orang yang main catur ini belum tentu dua-duanya jago. Jangan-jangan ini guru dan murid. Tapi kita siapkan semua juga secara profesional, ada penghitung waktunya, segala macamnya supaya kayak beneran gitu ya. Nah, apa yang terjadi di foto-foto ini juga menunjukkan bahwa ini nggak semuanya jago, ya. Ini saling nggak apa-apa, nggak harus jago. Jadi ini ternyata saya menemukan juga bahwa body system itu seasonal kita bisa terapkan untuk hal-hal yang non pekerjaan, ya. Ada juga di sini yang nggak saya tampilkan itu band, ya. Jadi kalau kita ulang tahun perusahaan, ada gala dinner, band perusahaan pasti tampil. Nah itu, biasanya ada yang, "Aduh saya biasanya main drum sendiri nih di rumah, boleh nggak ikut tampil?" Ya tentu ada badinya juga ya, main gitar, vokal gitu. Jadi body system itu bisa kok kita terapkan ya untuk bukan pekerjaan. Ini sharing ya, semoga membawa ide, tapi saya juga mau sedikit berbangga dengan hasilnya ya. Jadi setiap tahun kita harus mendapatkan sertifikat Great Place to Work dan it's not easy. Kenapa? Karena untuk menjadi tersertifikasi kita harus mendapat skor tertentu dari suatu survei kepada karyawan, dan surveinya diberikan kepada karyawan mana kita nggak tahu. Pertanyaannya apa kita nggak bisa kendalikan. Kita tinggal terima hasilnya. Deg-degan tuh kayak terima raport ya. Dan untuk yang tahun ini kita bisa lihat bahwa 93% employees say that when you join the company, you are made to feel welcome. Ya, jadi rupanya upaya kami di HR untuk membuat body system
itu atau body program itu dirasakan sebagai hal yang baik, dan ini angka gini, even apa ya, capnya Great Place to Work, capnya 93 ini bukan kita yang bikin, kita nggak bisa bikin, ya. Kita nggak bisa bikin. Foto ini kita kirim beberapa, yang dikasih cap Great Place to Work juga kita nggak bisa bikin. Jadi ini asli dari lembaga penyelenggara sertifikasi Great Place to Work itu, ya. Satu lagi yang bisa saya tampilkan sebagai hasil, ya mudah-mudahan juga dari salah satunya dari body system ini, tentu banyak yang berpengaruh, adalah penilaian dari ini apa ya, Piken itu survei kepuasan karyawan lah kurang lebih. Survei engagement karyawan ya. Kita mendapatkan nilai 8,1. Kalau dilihat nilai paling tinggi berapa, mungkin 10, tapi bukan ini cara melihatnya, adalah bagaimana kita bisa berada dibanding dengan perusahaan IT sejenis di dunia gitu ya. Nah, ini kita mendapatkan nilai yang cukup signifikan, yaitu 0,5 di atas benchmarking. Jadi ya bolehlah saya menyampaikan ini suatu result yang diterima, dan mungkin salah satunya adalah bagaimana kami di HR mencoba menerapkan body system tidak hanya ketika karyawan baru join, tapi juga untuk internal training maupun kegiatan di luar pekerjaan. Saya rasa itu sharing dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Nggak terasa ini udah mau berapa? Udah 30 menit sendiri ya. Gitu. Kayak Terima kasih. Saya stop sharing dulu ya, biar bisa melihat wajah teman-teman. ya, baik. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya di sini. Kalau belum ada, kayaknya aku duluan yang nanya kayaknya kayak. Boleh. Tadi aku udah naruh di chat sih. Sebenarnya Oh tadi ya, pas dari sharingnya Kayot itu sendiri, aku langsung kepikiran kalau di kantor aku tuh kita ada yang namanya mentoring. ya. Nah, jadi sebenarnya gimana sih bedanya body system yang ada di kan yang Kayot terapkan dengan mentoring pada umumnya gitu. Iya. Oke, ini langsung saya jawab dulu aja ya. Boleh. Ya. Kalau saya rasa sih mentoring itu baunya atau rasanya masih formal ya. Itu kita lakukan. Apa yang namanya hal-hal yang meningkatkan kemampuan teknis atau apa, itu mentoring ya. Tapi ketika kita bilang kamu jadi badinya si ini ya. Badi itu sendiri kan artinya teman ya. Teman yang menjaga, yang memperhatikan ya kan. Jadi ketika mengajar sesuatu itu lebih dalam, saya rasa lebih. Bukan ini ya, nih ini udah saya jelasin ya, ngerti nggak? Ada pertanyaan nggak? Selesai? Nggak. Tapi even di luar ruangan ini pun saling perhatikan gitu ya. Jadi body itu adalah yang kami terjemahkan atau coba kami motivate teman-teman body itu adalah eh, lu nanya keadaannya atau kabar atau apa, jangan hanya ketika mengajarkan hal teknis atau mentoring itu tadi ya. Tapi body itu punya rasa yang lebih akrab, yang lebih hangat, yang lebih lu bisa apa adanya kok di depan body lu. Kalau nggak ngerti bilang aja gitu ya. Ini memang nggak mudah ya. Kadang-kadang apalagi waktu kita PDP ya, Iya. fresh graduate, unyu-unyu ya, masih polos-polos dari daerah. Aduh, ibu saya agak takut sama body saya. Dia udah jago banget bu, juara ini Ainu gitu ya. Saya mendingan ada aja begitu sampai WFH. Terus saya harus tarik dua-duanya ketemu di tengah gitu ya. Iya. Itu ditemenin itunya apa peserta PDP-nya. Iya, dia takut tuh, lu jago banget sih, lu ngomongnya gimana sih gitu ya. Jadi body itu buat saya lebih daripada Lebih sekedar mentor sih ya. relax gitulah ya, lebih menyenangkan. Relax. Boleh bicara apa, gaya-gaya informalnya boleh dimasukkan. Casual lah. Gitu Karena kira-kira. aku di kantor pas dapet mentornya itu seperti Badi, jadi ya agak-agak pas kayak cerita kayak gini langsung kepikiran, loh ya mentor aku sama ini ya seperti itu sih, benar-benar ngemong banget, terus aku bisa cerita Iya, 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 iya. Itu di Monash Indonesia, bla 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 gitu. ya, ya. Jadi Saya rasa sih itu akan membuat orang juga lebih produktif ya. Dia bisa mm-mm. lebih optimal, dia nyaman, feel at home itu tadi.
Iya benar sih. Itu mungkin yang sedikit bedanya benar kalau mentor itu lebih eh, apa formal, Ya, itu informal gitu ya. iya. Terus tadi aku sempat nanya juga sih kayak tadi kalau dalam Oh iya. eh, satu orang itu bisa dapat berapa body system kalau di kayak maksudnya bisa di-pairingkan untuk ke berbagai orang selain end usernya nanti ya. Iya, jadi di kita ini kan kadang-kadang dalam satu tim dia punya tim leader ya. Nah, tim Mm-mm. leader itu terkadang tidak dalam satu tim dia di customer. Oh. Maka yang ada di satu tim bersama customer itu bisa jadi body dia, ya. Mm-mm. Eee, ini membutuhkan juga update nih. Jadi makanya, di posisi kami nih kalau mau menghidupkan body system kita mesti tahu, oh tim ini anak baru ini lagi di mana, di tim apa gitu. Eee, Dan iya dia ini juga cross gitu nggak sih Kak Jo? Kayak cross apa maksudnya? cross department misalkan ya biar lebih Cross mungkin ya. department itu terjadi ketika, yang di luar pekerjaan ya, karena tempat kita kalau misalnya dia technical sulit untuk di-cross ya. Iya. Sales, engineer, pre-sales itu benar-benar perannya, role-nya beda banget. Mm. Tapi justru saya menemukan tahun lalu lewat kegiatan yang bukan pekerjaan itu ya, olahraga, musik, di situ kita bisa cross. Itu cross aur-auran dan itu saya seneng banget. Ada engineer yang kayaknya nerd gitu ya, ternyata Mm-mm. begitu main gitar, buset gitu kan, kemana aja lu? Dan itu kayak ini ya, apa, Hidden wah, talent, hidden talent. ya 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 ya, terus body systemnya bisa kita mainkan juga di situ gitu. Ada lagi pertanyaan apa lagi nih? Nih, ada lagi dari Kak Firda. Kira-kira Mhm. bagaimana menarik orang yang awalnya tidak tertarik menjadi badi? Maka bisa menjadi badi tanpa adanya paksaan, padahal orang tersebut punya potensi menjadi badi. Ya, potensi ini, Kak Firda terima kasih pertanyaannya ya. Betul, ini memang satu challenge ya, gimana ya kalau dia nggak tertarik atau bahkan ada satu departemen udah diincer-incer, udah di-observe nggak ada yang bisa jadi body yang hangat gitu ya. Jadi, ini memang peran HR sebagai penghangat ini tadi, badinya badi, ya. Jadi, Kak Firda, kadang-kadang dia kalau belum merasakan mantepnya atau kepuasannya ya bahwa yang didampingi itu jadi pinter karena dia, jadi attach karena dia, itu mungkin masih segan gitu ya. Untuk itu, kita sebagai HR itulah yang jadi harus badinya badi, supaya sampai pada satu titik dia bisa diingatkan bahwa, "Ini loh hasil lu nemenin tuh ini," gitu. Jadi ini memang, PR terus ya, tapi mudah-mudahan ya, karena memang ada ya itu tadi, kayak engineer yang kayaknya nerd, kayaknya diem gitu. Tahu-tahu dia bisa merasakan dia mengalami didampingi gitu ya. Setelah itu dia, ayo ayo, ini aja, cuek aja, santai aja, boleh kok begini gitu. Ih, lucu banget ini orang gitu ya. Jadi Kak Firda, saran saya adalah kita harus menjadi super buddy kita yang di HR. Kenapa? Karena kita harus jadi buddy-nya buddy, kita harus bisa memotivasi buddy. Jadi tidak sekali jalan kita pasti dapat ya. Saya juga ngalamin itu ada satu departemen yang memang sifat pekerjaannya itu dia apa ya lebih mikir, less komunikatif, ada itu ya. Kalau kita tuh biasanya di yang tempatnya software. Tapi ya kita yang ngomporin deh, kita yang menghangatkan. Saya sih paling nggak bisa berbagi tipsnya seperti itu. Mungkin ada yang teman lain juga punya pengalaman, boleh juga ikut share kan, Nah, kira gitu. dikasih insentif apa Kak, bonus gitu Oh, enggak ya? kalau insentif kita pasti Oh ada gitu. insentif, pasti ada. Oh, tuh Kita Kak ada Fir. yang namanya informal award. Informal award itu bonus ya di luar bonus tahunan. Itu bisa Sebagai tadi Kak. sebagai badi ya. Oh, Bisa 25%, 50% atau 75% tergantung gimana nih dia apanya derajat. Tapi biasanya antara 25 atau 50% dari salary mereka. mau dong jadi badinya Kak. Lumayan tuh. Apalagi yang kemarin yang badinya refreshment training itu Mhm. mah gila. Saya kan ada yang online jam 10 belum kelar jam 11 akhirnya saya yang tutup. Woi, besok ngantor woi. Kita discuss lagi gitu ya.
Dan itu dari 10 orang ya, saya belum cerita bahwa apa sih hasil dari refreshment training kemarin. Dari 10 orang, itu ada 2 yang merasa, "Gue nggak bisa catch up dengan ini," dan mereka resign. Oke. Mereka resign dengan sukarela, dia bilang, "Bu Yota terima kasih, kita tahu ternyata selama ini saya nggak bisa ngikutin ini." Dia sendiri merasa menderita, tapi dia mundur tuh dengan sukarela aja gitu. Kita nggak, "Ah syukur lu," enggak sama sekali. So we still keep in touch, "Kamu kerja di mana sekarang?" Oh yang tuntut lebih tidak seperti di paket sistem, misalnya kayak gitu. Jadi buat perusahaan bagus, buat ini bagus gitu ya. Banyak penyadaran-penyadaran lah gitu. Oke, Oh, ada pertanyaan apa lagi? Kira-kira Kak Firda sudah menjawab belum ya? semoga udah Mungkin ya Kak. Jadi sampai selain bisa iya selain menghangatkan dikasih insentif juga Kak. Cie. iya, Biar insentif tentu ada ya. ada mecin-mecinnya dikit gitu kan. Ada Semakin yang informal award, ada yang itu voucher MAP ya kan. mantap. Ya, nah, saya mau menjawab pertanyaan dari Kak Kak Sandra ya. Sandra nih, iya. Awal mula membangun culture body system ini sampai bisa buy-in. Ya, saya mau bilang bahwa saya join company ini hampir 13 tahun lalu dan nggak ada HR. Nggak ada HR, nggak ada GA. Jadi ketika saya masuk, cukup frustrating ya. Istilah saya masa saya berdarah-darah itu berapa lama, itu 2 tahun. Ya, bagaimana bisa dapat buy-in-nya adalah saya betul-betul mencoba ngobrol intens, mengikuti apa yang mereka pikirkan gitu ya. Lumayan ya, nggak ikut gimana-gimana, tapi dan saya mencoba menerjemahkan, oh ternyata di divisi lu itu gitu ya. Misalnya gini, jurusan IT ya, sama-sama semua lulusan IT ya, jurusan IT. Ada yang jadi pre-sales, ada yang jadi sales, ada yang jadi engineer. Ini kenapa ya bisa ada 3 beda spesies. Jadi pertama kali sih saya mencoba mengerti masing-masing karakter atau nature-nya itu bagaimana. Dan mereka awalnya begini, begitu probation baru juga 2 minggu, nggak bisa niat ganti orang, nggak bisa niat ganti orang, gitu. Itu awalnya saya banget di 2012. Nah ini ya saya sih bagaimana caranya bisa dapat buy-in itu karena saya mau meluangkan waktu sih ya untuk ngobrol, untuk ya berusaha apa ya, emang pengen tahu gitu ya. Kadang-kadang SR itu kalau dari tadinya nggak ada SR lalu ada SR tuh dibilangnya sotoy gitu ya. Ah, lu sibuk aja bikin aturan sana gitu ya. Tapi ini enggak. Jadi yang saya coba adalah mencoba memahami karakter masing-masing departemen itu, di mana saat itu apa ya, orang-orang IT itu lebih ke logik ya mainnya. Nggak pinter, nggak bisa, ya kelarin gitu ya. Tapi saya mencoba, kalau nggak salah ada juga pembicaraan-pembicaraan saya bahwa saya kembalikan aja sama mereka gitu ya. Untungnya adalah saya ini lumayan lebih tua dibanding mereka gitu ya. Jabatan VP katakanlah saat ini gitu ya. Saya ini udah mau pensiun besok September di usia 58. Para VP ini saat ini umurnya 40-an. 40, 42. Jadi lumayan lah ini modal tuanya ini, modal lebih tuanya ini lumayan dapat buy-in ya. Dan ya acting like their age aja gitu ya. Oh ngomongnya mau lu gua, ayo gitu ya. Gitu kan. Jadi menurut lu cari IT yang apa sih ini baru interview. Kadang-kadang ada yang waktu itu baru interview 5 menit. Enggak, kenapa? Itu bener-bener gue dalamin kenapa. Jadi sisi-sisi humanisnya teman-teman teknikal ini emang luar biasa dikulik gitu ya. Mendapat buy-in ini nggak sebentar ya. Saya mau 13 tahun tahun ini. Ya mungkin melihat apa ya, apa yang saya lakukan begitu saya membangun tim gitu. Ada tim yang tadinya nggak ada kemudian harus dibentuk ya seperti marketing. Tadinya marketing itu kayak tidak ada di specific people gitu ya, tapi oh kok jadi seru nih gitu. Jadi kadang-kadang by example juga mereka bisa atau kita bisa mendapat buy-in sih. Begitu Hmm. mudah jawab ya. Oke, berikutnya Pak Wiryawan. Ada yang mau ditanyakan Pak Wiryawan? Boleh di-unmute Pak. Ya, selamat malam, Deyota. Hai Pak Wirya. Ya, Gimana saya mau gimana? tanya 2 Ya, pertanyaan ya. boleh. Ini kalau
body system ini, Iya, tentu yang senior ini yang akan melatih atau membimbing iya, junior yang akan masuk begitu, iya, atau yang baru masuk, apakah mereka itu dilakukan suatu sistem training ya? Sehingga dia tuh tahu apa yang harus dinilai, bagaimana cara memberikan penilaian seperti itu, supaya penilaiannya itu bisa seragam dan objektif ya. Apakah ada suatu pelatihan khusus untuk mereka? Lalu yang kedua, ini Deyota ini kan ada di perusahaan IT ya. iya, Saya ini kagum ya. Kalau saya lihatnya di perusahaan-perusahaan IT ya seperti Google, dulu IBM, Microsoft, itu kok orang-orangnya yang jebolan di sana itu orang-orang yang menurut saya secara apa itu namanya, secara kualitas begitu ya untuk posisi yang sama itu kelihatannya mereka itu lebih superior daripada perusahaan-perusahaan yang lain ya, yang non IT begitu. Kira-kira apa sih betul. yang membuat itu gitu? Lebih Terima kasih. superiornya ini dalam hal apa, Pak? Maksud yang di Ya banyak ya. Jadi contohnya misalkan begini ya. Dalam bidang di mana dia bekerja, contohnya nih, ya, mungkin Bu Yota dulu ngalamin IBM ya. Itu kan, waduh, orang-orang yang kerja di IBM itu kan dikejar-kejar ya sama banyak perusahaan begitu loh. iya, Ya pada posisi-posisi yang tentunya eh, eh, dibutuhkan ya oleh perusahaan yang mengejar. Tetapi rata-rata mereka punya orang itu kan bagus gitu loh. Sehingga dicari-cari gitu loh. Ya demikian juga sekarang ada teman saya yang kerja di Google juga begitu. Dicari-cari juga oleh perusahaan lain. iya. Nah, kira-kira rahasianya apa gitu loh Bu Yota. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Wir. Ya Pak Wiryawan ya, atas pertanyaannya saya mau jawab yang pertama dulu. Senior yang akan membimbing apakah ada training khusus? Jadi karena saya memulai program apa body system ini dari awal sekali, sebetulnya saya bukan training khusus ya, tapi mulai membuat satu format penilaian new hires namanya. New hires itu penilaian terhadap lulus probation ya gitu ya. Dan ini banyak dari sisi attitude ya. Wah, namanya attitude ya. Orang-orang IT ini lebih pada kayak gak penting lah. Yang penting dia certified ini atau itu enggak gitu kan. Sisanya enggak penting. Nah, ini memang saya enggak mereka itu apa ya? Mungkin ini berkaitan dengan pertanyaan kedua. Menurut saya karakter mereka itu adalah biologik, secara logika, secara kepintaran, secara intelijensi, mereka itu mestinya di atas rata-rata in general ya. Karena apa? Karena mereka harus mencerna teknologi terbaru, apalagi kalau di konsultan IT seperti tempat saya, selain mereka mencerna sebagai paling awal ya, kita berhubungannya sama prinsipal nih. Misalnya taruh kata satu merek Cisco lah gitu ya. Cisco mengeluarkan teknologi terbaru, mereka akan mengadakan berbagai training enablement untuk partnernya, kami ini partnernya. Jadi mereka yang ngerti pertama kali teknologi itu, gitu ya. Itu dibutuhkan udah pasti bukan intelijensi yang rata-rata, pasti di atas rata-rata. Saya sebagai SR yang baru masuk, dianggapnya quote unquote nggak pinter dong, gitu ya. Lu lulusan apa psikologi? Ah nggak pinter. Mau saya dari UI? Ah mau ngatur gue apa gitu kan ya. Nah ini saya tidak menggunakan format training. Ayo bapak-bapak, kakak-kakak training. Mereka nggak mau tuh. Jadi yang saya lakukan adalah sosialisasi, one on one gitu ya. Ini salah satu kenapa misalnya dalam 2 minggu karyawan baru under lu ini udah apa namanya? Udah bikin lu nyerah, ganti orang. Kenapa? Karena ada sisi lain dari kepintaran teknikal ini. Ada sisi attitude, ada sisi dia mungkin takut ya masuk ke satu yang ini. Jadi lu harus temenin. Temeninnya itu bukan karena dia bodoh, tidak. Dia belum tahu gitu. Biarpun dia sudah berpengalaman 5 tahun, 6 tahun ya. Kadang-kadang kita ambil yang senior dari kompetitor ya.
Kompetitor itu kan kerjanya kurang lebih sama, customer-nya bisa jadi mirip, tapi kan budayanya beda. Ya kan? The way dia bertanya, the way dia ngobrol, beda lu rasakan. Lu sebagai pimpinannya harus temenin. Kata-kata saya tuh bukan lu harus jadi buddy, lu harus temenin gitu. Nih ya, formatnya ini nih untuk menilai. Jadi kalau dibilang training khusus enggak. Terus terang di awal itu mereka tuh alergi banget training aturan apa. Dan nggak ada soalnya nggak ada HRD ya. Cuman ya itu tadi buy-in-nya tuh adalah saya dapatkan ya mungkin berkaitan dengan yang tadi eh, one on one, didampingi, dimotivasi, diberitahu ya. Ada divisi atau departemen yang cepat nih istilah saya tuh mau bekerja sama lah ya, membangun. Oh iya bener juga nih. Ada psikotes nggak? Ada apa nggak? Wah disitulah saya bermain ya. Cuman contohnya aja ada satu ya, kita memakai satu alat tes psikotes yang ditetapkan secara regional ya, logically seluruh dunia pakai namanya predictive index. Predictive index itu sebenarnya psikotesnya hanya online. Saya sebagai yang psikolog gitu, biasanya berbagai alat, tapi ini digitalisasi gitu ya. Oke, saya ikutin aja. Yang penting buat saya adalah ketika membaca hasilnya, itu bahkan kita adakan lagi satu training, satu pertemuan. Udah keluar ya hasil psikotesnya. Nah ini mereka udah gak terlalu alergi nih sama training ya. Lu kemarin pada di psikotes, iya nih, gila nih, gue gila nggak gitu ya. Liatin dong Yot, gila nggak? Nggak gitu cara bacanya. Jadi aku bikinin kelas. Ayo siapa yang mau membaca hasil psikotesnya sendiri itu bahkan juga jadi satu satu momen ya yang buat saya membuat mewarnai kehidupan atau bawaan orang-orang pinter ini. Saya harus akuin gitu ya. Waktu saya harus milih trainer misalnya nih Pak ya, trainernya itu motivator, harus yang ini nggak bisa nih yang biasa-biasa nih. Saya panggil siapa ya? Akhirnya saya yang cocok dan saya udah bisa coba ukur itu James Gui. Pak James Gui ini mahal, tapi kebetulan saya kenal sebelum saya join di sini. Jadi ketika saya kontak, saya antar ketemu presidir, begitu ngeliat presidir tersenyum, iya Yota ini aja gitu kan ya. Tapi mahal Pak. Tapi ya tetap yang cocok cuma dia gitu. Saya nggak lihat orang lain bisa cocok ngomong masuk ke orang-orang itu. Jadi ini mungkin mudah-mudahan juga menjawab ke sekalian kedua. Kenapa orang-orang IT itu secara kualitas superior? Memang dari sisi pekerjaan dituntut seperti itu. Saya sendiri kalau dulu, saya dulu kerjanya di suatu perusahaan media. Kalau saya cari orang IT, saya pasti cari rata-rata di atas rata-rata. Even karena saya lakukan psikotes, jadi even yang intelijensi rata-rata tuh buat saya nggak lulus. Tapi di sini saya masuk ke dunia IT, saya pikir saya kerja di media udah pinter banget, masuk IT saya gaptek. Saya lihat ini emang secara pekerjaan dituntut. Bayangin aja teknologi itu kan penemuan yang pasti orang pinter yang nemuin ya Pak ya. Itu harus diterjemahkan. Oh teknologi, sekarang AI. AI itu apa gitu. Kita mah taunya make. Tapi bagaimana bisa seperti itu? Di kantor saya kebetulan kita baru juga rekrut, nggak baru sih, di awal tahun lalu kita juga punya satu produk AI. Satu timnya tuh ya suatu spesies baru lagi buat saya gitu ya. Itu emang pinter banget. Jadi tuntutan pekerjaannya lah yang membuat mungkin Pak Wiryawan melihat jebolannya berkualitas, dicari-cari ya. Dunia IT itu dunia apa ya? Yang sunrise terus ya. Penemuan terus dituntut lebih maju, mau nggak mau orangnya pasti bukan orang yang pas-pasan mikirnya gitu sih. Kalau saya bisa bilang Pak. Saya harap ini menjawab juga. Terima kasih, Gayota. Thank you, sama-sama. Ya, siapa lagi mau bertanya? Oke, teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Kebetulan kita sudah Wah, udah lewat 10 menit ya. nggak apa-apa sih, soalnya menarik banget Kayot. Ini satu hal istilah yang baru mungkin ya kalau Iya, dengan body system ini. Tapi kalau mungkin di beberapa perusahaan lain ada yang mengenalnya dengan istilah mentor, meskipun mentor itu juga secara harafiah artinya juga beda, bisa formal, bisa juga ada iya, yang dan seterusnya. Keren iya. banget Kayot untuk Terima mungkin kasih. ya ini Karup baru bergabung Karup, tapi lagi ada Oh masalah ya, beri- apa Zoom-nya.
Thank you teman-teman yang sudah bergabung di Happy Meeting. Ini bukan ini Happy Meeting ya? Ya, Happy Meeting kita kali ini. Everything. Ya, dan kebetulan nih tadi ada pesan dari Karup. Sehabis kayak sharing, kita lanjut sedikit yuk teman-teman buat meeting kopdar yang perihal itu kayak apa? 1000 Traveling and teaching ya. ya, 1000 guru. 1000 guru. Baik. Jadi ini adalah sharing saya satunya lagi. Kak Kades mau sharing dari Kades aja linkin aku. Khawatir aku karena tempat aku ini kan pada dasarnya nggak boleh buka Zoom ya. Jualannya tuh Microsoft sama Webex. Jadi ini aku lewat browser, khawatir nggak bisa share. Tapi gini, mungkin sambil Kak Desi mencari halaman LinkedIn aku. Jadi gini, traveling and teaching itu adalah memberikan pengalaman pada pesertanya untuk jalan-jalan ya, tapi juga melakukan aksi sosial. Ya, aksi sosial itu yaitu dengan mengajar. Apa yang telah saya lakukan di perusahaan ini sudah 3 kali ya, di 3 tahun berturut-turut, setahun sekali, itu adalah dengan Yayasan 1000 Guru. Pendirinya namanya Kak Jemi Ngadiono. Tadinya dia adalah seorang kameramen dari Trans 7 atau Trans TV begitu ya, di mana dia sendiri merupakan seorang yatim piatu yang kemudian dia merasa, ketika dia bertugas ke daerah-daerah, dia kameramen ya, itu laptop dia tuh dirubung anak-anak gitu ya, dan Trans 7 itu kan apa ya, siarannya kan sangat bagus ya, terkait dengan pedalaman-pedalaman. Dari situ dia terpikir bahwa dia ingin memajukan pendidikan anak-anak di rural area. Dia keluar dari karirnya sebagai kameramen dan dia berniat untuk mengumpulkan anak-anak muda atau orang-orang yang mau jadi volunteer ngajar di tempat-tempat terpencil ya, dan sambil traveling gitu ya, karena daerah-daerah itu juga bagus. Nah, terus terang sekarang Yayasan 1000 Guru ini udah cukup besar ya, karena dia punya cabang di seluruh Indonesia. Cabang itu artinya apa? Kalau kita mau ke satu daerah Kak Jemi, saya panggil nama ownernya ini, sudah bisa tinggal kontak mau kemana gitu ya, mau ke Manado, mau ke Belitung, mau kemana, oh gampang, kita udah punya kontaknya ya. Nah, saya waktu itu mengadakan ya traveling and teaching ini untuk rewardnya the best employee ya. Ini juga saya mau sharing, siapa tahu nanti setelah kita mengalami, teman-teman juga mau ya berkolaborasi dengan Yayasan 1000 Guru untuk ngasih reward the best employee. Jadi the best employee itu awalnya kalau kita kasih hadiah itu uang gitu ya. 3 juta, 5 juta, 10 juta, name it lah ya. Tapi apa? Uang itu pasti segera habis. Kenapa? Dikeroyok sama timnya ya. Jajanin gitu. Wah, the best employee malah tekor ya, kadang-kadang kurang hadiahnya. Habis gitu sama teman-temannya. Nah, akhirnya saya rubah bentuknya menjadi traveling and teaching. Kenapa sampai 3 kali? Karena ternyata teman-teman the best employee itu ngerasa pekerjaan terbaiknya tuh dihargai dengan sangat baik, karena selain jalan-jalan sama teman-teman yang mempertemukan again lintas divisi, tapi juga pengalaman mengajar anak SD ini membekas. Ya kan? Ada anak-anak, kalau nggak salah saya di daerah Banyuwangi sama di Dieng, itu mereka itu ada sekolah gratis tapi muridnya nggak ada. Kenapa? Karena menurut orang tua mereka, orang tuanya jadi tani, anaknya pasti jadi tani, nggak usah sekolah ya. Tapi kedatangan kita dengan berbagai kehebohannya, dengan berbagai sumbangannya, dengan juga kesungguhan hati untuk mengajar, itu membuat orang-orang tua, oh iya ya, ternyata sekolah itu bagus, sekolah itu penting ya. Dan the best employee again and again, nggak semuanya orang yang supel ya, bisa ngajar, bisa apa enggak. Ada yang diam, ada yang nggak ada suaranya. Istilah saya tuh ada loh, karya untuk kebatinan. Memang pekerjaannya membuat itu. Tapi begitu mengajar, keluar suara dia, bisa bersemangat. Ternyata apa yang menggerakkan mereka? Jadi waktu persiapan sih mereka kayak, terus terang ya, nanti kita disuruh tepuk, begitu kita ketemu anak-anak, kita suruh tepuk semangat, di kantor tuh waktu kita briefing tuh pada, ngapain banget sih ini? Tapi begitu berjumpa dengan anak-anak di sana, ada yang langsung berkaca-kaca ingat anaknya tasnya bagus, sepatunya bagus, nggak mau sekolah gitu ya. Ini nyeker apa segala, langsung mereka tuh beda 180 derajat. Mereka langsung bisa mengajar dengan ini. Nah,
pulang dari sana the best employee ini cerita juga dong sama teman-temannya. Lalu teman-teman lain juga kepengen jadi the best employee, biar diajakin. Terakhir kemarin kita pergi ke Halo, Kayot ya? kenapa Kayot kenapa? freeze. Aku kira aku yang freeze. Ah ya, Dan aku nggak freeze. Ya, jadi ingin videonya nih Kak, ya dilihat. ingin teman sudah ketemu ya. Sudah. Ya, nanti sebentar akan di-share satu video dan mereka juga biayanya tuh include apa dokumentasi yang kita tonton ini. Itu mereka yang bikin, aku nggak bikin. Jadi kegiatan ini di full oleh pusat ya. Kita pusat Kayotnya putus-putus. di Datatek ya. Itu mereka fund. Wah enak. Kayot putus-putus, kayaknya hilang. Ah, sekarang gimana? Udah, oke, sekarang oke. Aku Langsung share dikasih yang lihat. Iya, aku share yang ini ya, yang di mana nih? Self-Reliant Teaching Belitung. Yang Dieng apa yang Belitung? Semua ada di LinkedIn. Sebentar Dieng ya. atau mau Dieng yang atau Belitung Kak? Uh, Belitung boleh. Sebentar ya. Kevin. Kok unstable sih wifi-nya? Unstable. Gue masih presentasi paling setengah jam. Ya. Sorry Kak, It's okay. Ini panggil. ya, aku ketemunya cuma yang 1000 guru itu yang di Dieng. Kalau yang Boleh. dia jadi Boleh. ya. Bentar ya. Oke. Mana sharingnya? Oh gini dulu. Saya sedang memanggil teman IT. Oke, ini lebih stabil ya. Thank you. Jangan lupa share sound-nya Kades. Kita tampilnya. Kok nggak jadi Kades? Oh, sound-nya. Kamu di ini, di mute ya. Kamu ke mute saya. Memang untuk mencapai tempat yang desa terpencil ini, teman-teman di perjalanan tadi ya, teman-teman paket sistem itu merasa deg-degan ya, ciut hatinya melihat jalan yang sempit, kiri kanan hutan, tapi kami terus bertanya-tanya, apa betul ada sekolah, apa betul kita akan ketemu adik-adik di tempat yang sangat terpencil ini? Dan ternyata memang betul, dan semakin terpencil, semakin mereka jarang mendapatkan tamu. Disitulah kami mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk berbagi. Kali ini tidak kami sangka cuaca ekstrim kami hadapi ketika menuju ke lokasi. Baik kemarin kita menuju ke tempat menginap maupun hari ini ke sekolah. Badainya luar biasa, kita sempat harus berteduh sebentar karena begitu banyak pohon itu tumbang. Dan kita memang di tengah-tengah hutan tersebut. Jadi kita harus betul-betul cepat-cepat menghindari tempat itu. Hari ini agak cerah, tapi ternyata kabut tebal dan ternyata di tengah jalan ada jalanan longsor. Kita harus memutar sampai lebih dari 2 jam
untuk sampai ke tempat ini. Puji Tuhan dan sangat bersyukur teman-teman masih semangat, adik-adik masih menunggu juga dengan semangat luar biasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada manajemen Paket Bisnis Indonesia, di mana teman-teman the best employees boleh mendapat kesempatan datang berkunjung dan melakukan traveling and teaching ini. Teman-teman kelihatannya juga senang ya, tidak menyangka ada pengalaman ini, sehingga ini merupakan kesempatan yang berharga sekali. Mudah-mudahan ke depan tidak hanya the best employee ya, kita bisa sama-sama join lagi mengadakan acara traveling and teaching ke daerah yang pelosok-pelosok di Indonesia. Sekali lagi manajemen Paket Bisnis Indonesia saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Kami sebagai wakil SD Perantan 02 mengucapkan terima kasih atas beberapa bantuan dari paket sistem yang berupa beberapa alat pendidikan, alat olahraga, dan seterusnya kepada kami SD Perantan 01 dan Perantan 02. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Jadi tadi kita ngajar kelas 1. Di kelas itu wah antusiasnya anak-anak itu ramai banget, semangat banget. Padahal tadi kita itu perjalanan itu cukup melelahkan, tapi begitu kita ngajar ngeliat anak-anaknya teriak-teriak, seru, asik, gitu akhirnya jadi lupa. Capeknya tadi jadi lupa. Dan mudah-mudahan tadi apa yang kita ajarin, apa yang kita sharing buat adik-adik semua bisa bermanfaat dan bisa adik-adik bisa mencapai cita-citanya. Amin. Ya, saya di kelas 4. Di kelas 4 ini saya ngajar tentang budaya Indonesia dan juga keanekaragaman suku dan agama. Makanya saya pakai baju Madura ini ya. Dan pada saat masuk saya melihat kita bawa bola, voli, bulu tangkis. Dengan hal-hal simpel itu mereka saya lihat mukanya wah gitu ada ini gitu. Jadi hal-hal yang simpel yang sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya kayaknya biasa aja ya. Tapi bagi mereka itu sangat berharga gitu. Dan menurut saya itu sangat baik ya untuk kita mengajarkan bahwa sebenarnya hal-hal yang simple itu ya sederhana aja kalau mau bahagia gitu. Sama seperti anak-anak ini, mereka nggak perlu macam-macam hal yang mewah, yang istimewa, tapi hanya dengan bola aja mereka udah sangat senang gitu. Jadi kita di sini sangat banyak belajar dari anak-anak. Sampai ke sini pemandangannya luar biasa banget, penyambutannya luar biasa banget, dan mengajarnya juga cukup smooth ya. Malah kalau kami di kelas, aku ngajar di kelas 2 kekurangan waktu gitu, karena anak-anaknya ternyata surprisingly sangat-sangat antusias. Harapannya sih pakai sistem terus menjalankan program kayak gini supaya teman-teman tuh nggak cuma capek kerja ya, supaya teman-teman yang udah melakukan yang terbaik bisa dapat reward, tapi rewardnya itu nggak yang sekedar jalan-jalan. Awalnya aku pas dapat ini sempet kayak aduh aku ngapain sih gitu, tapi ternyata pas dijalanin, oh kita itu kesini berdonasi, terus kita juga berbagi, kita juga ngajar, terus touch sama mereka yang kayaknya pas ngeliat kita tuh kayak kita wow banget, kayak kita kayak apa ya, kayak mereka menunjukkan antusiasme yang sangat ke kita. Jadi bagi kita ini suatu hal yang aku yakin harus diteruskan gitu, buat pakai sistem di tahun-tahun ke depannya. Halo, nama saya Anur. Terima kasih paket sistem se-Indonesia untuk hadiah tas. Terima kasih. Iya, kira-kira begitu teman-teman. Suara saya kedengeran? Oh iya. Kedengeran kayak kedengeran. Ya, jadi kira-kira itu contohnya traveling and teaching. Itu kemarin kenapa nggak ada adegan travelingnya? Sayangnya waktu itu kita cuaca buruk, jadi kita travelingnya tuh suasananya tuh kabut-kabut gitu ya. Tapi apa yang mau kita siapkan, mungkin teman-teman bisa juga tertarik nggak ya gitu ya, kita mau nggak nih pergi gini ya. Kalau perginya semalam itu kita cuma bisa dekat-dekat camping and teaching ataupun semalam di paling jauh di Bandung ya. Tapi kalau kita mau punya 2 malam, kita bisa pergi sedikit lebih jauh.
Saya rasa sih sebetulnya mirip-mirip aja capeknya, tapi karena ini namanya Indonesia Happiness Club ya, apa yang saya rasakan dari program itu pulang itu capek tapi bahagia banget, asli bahagia banget. Saya tadi ngeliat videonya pun masih inget, luar biasa gitu. Jadi kalau boleh berkesempatan ngajak teman-teman atau bersama Ruben ya, Kak Ruben dan Kak Desi kita mau ajak teman-teman dengan senang hati saya mau facilitate dan apa namanya kita sama-sama happy deh gitu. Thank you Kayot sharingnya. Mungkin nanti lebih detailnya lagi Karup ya. Kalau Karup udah oke nih Zoom-nya bermasalah tadi. Dia bermasalah ya. Dia Ya. tadi udah nulis sih. Iya, Sudah jadi nulis. planning ke depannya IHC itu selain kopdar yang selain acara happy meeting seperti ini, kita juga ingin sharing kopdarnya dengan mungkin bisa dibilang semacam mini baksos ya Kak ya, kayak Ya, ya. kalau pada umumnya orang taunya kan baksos lah gitu. Jadi apa sih dari IHC ini yang bisa kita kontribusikan, bisa kita bagikan ke teman-teman, mungkin kayak tadi ke adik-adik yang ada di daerah remote area, yang which is kita juga bisa merasakan pengalaman baru dan mengenalkan hal-hal baru kepada adik-adik di daerah remote tersebut, gitu sih. Nanti mungkin lebih detailnya lagi Kayet dan Karup yang akan memandu. Baik. Dengan senang hati, apalagi saya sudah masuk MPP. Yes. Nyari kesibukan. Jalan-jalan terus dong. Jalan-jalan sih enggak, tapi paling tidak tuh enggak terbeban, aduh besok apa ya gitu. Itu adalah beban pengganti aku yang udah onboarding dari bulan Oktober gitu. Jadi saya ini advisory, posisinya advisory. Jadi ya banyak energi buat IHC. Berbagi. Oke, thank you Kak Yati, Pak Wirya, thank you Kak Syaka, thank you Pak Wiono. Terima kasih. Nah. Terima kasih Pak Wid. Desi. Ya. Pak nanti join ya. Join traveling anti Cina ya. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Kita nggak foto ya? Iya, tadi karena udah excited Kak. Tapi nggak apa-apa nih masih 8, kita foto aja yuk. Ayo. Gimana ini? Buka dulu dong ininya, videonya. Yuk, yang belum buka video ada ya Ruben udah ini. Ini Kasai di mana Kasai? Udah Ical nggak ada ya. Ini Kak Syaka mana? Iya nih. Ya udah yuk. 1, 2, 3. Siap. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih. Kita ketemu untuk meeting ya. Ya. Terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam. Dadah. Selamat malam. Bye-bye. Terima kasih. Dah, terima kasih Kak Syaka. Bentar ini aku mau pindahin dulu. Pindahin apanya? WhatsApp aku. Oh ini dia. Maksudnya mau masukin fotonya dulu sebelum end. Oh ya, masukin dulu. Ya. Baru aku stop.